Nah, karena kurikulum baru ini mengcover semua tingkatan satuan pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA, bagaimana kalau kita bahas juga nih berdasarkan tingkatan satuan pendidikan? Pada jenjang SD, perubahan paling radikal itu terjadi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu pengetahuan sosial. Kalau sebelum-sebelumnya nih mata pelajaran ini adalah mata pelajaran berbeda, maka pada kurikulum prototipe 2022 nanti, IPA sama IPS akan dileburkan menjadi satu dengan nama IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Perubahan ini diharapkan bisa menyederhanakan pembelajaran siswa sekolah dasar karena keterkaitan antara keduanya itu dianggap sangat erat. Dari tujuannya emang bisa mengurangi tekanan dari siswa. Cuman perubahan radikal ini tentu membawa pertanyaan. Bagaimana mata pelajaran IPAS disajikan? Apakah semester 1 IPA atau semester 2-nya IPS? Atau harus bergantian dari minggu ke minggu? Terus mengingat mata pelajaran ini juga di-cover oleh guru yang berbeda, tentu membuat guru was-was akan kehilangan jam ngajarnya. Masuk ke jenjang sekolah menengah pertama, perubahan paling besar itu terdapat pada mata pelajaran informatika atau kerap kali dikenal sebagai teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat TIK. Di sini, pihak kementerian mengharapkan jenjang SMP bisa menjadi sekolah inisiasi, di mana siswa udah belajar banyak tentang teknologi yang menjadi hal wajib dalam era ekonomi 4.0. Nah, anehnya, pengajar dalam mata pelajaran TIK ini tidak harus sarjana jurusan informatika. Hal ini tentunya membuat banyak sarjana jurusan tersebut jadi sedih dong. Penjurusan tersebut akan dihilangkan. Berdasarkan keterangan dari Bapak Anindito Aditomo, selaku Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud, dihilangkannya 3 jurusan ini akan diubah menjadi peminatan bagi siswa. Ganti kurikulum, yang sekarang aja belum berjalan dengan baik. Ya saya masih menjabat tuh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Suara Siswa. Saya Habibah Azahra selaku tuan rumah Suara Siswa. Isu-isu terkait pergantian kurikulum dikarenakan akan adanya pergantian menteri kini menuai beberapa kontroversi dari pihak-pihak terkait. Ini adalah rangkaian dari Suara Siswa yang akan mengundang beberapa pihak terlibat dan juga yang akan merasakan dari adanya hashtag ganti menteri, ganti kurikulum. Mulai dari Bapak Menteri Pendidikan, pakar pendidikan, juga beberapa siswa-siswi. Berbicara tentang pergantian kurikulum, tidak afdol rasanya jika saya tidak mengundang seseorang di balik pergantian kurikulum ini. Halo Bapak Menteri, Bapak Galang Muhammad Akbar, Menteri Pendidikan saat ini. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak Tri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Selamat datang Bapak di segmen Suara Siswa. Tidak hanya itu, kami juga mengundang narasumber terkemuka dari pakar pendidikan Universitas Indonesia Emas, Bapak Ali Uraidi Alatas. Selamat datang Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak telah memberikan saya kesempatan untuk hadir di acara kali ini. Dan yang tak kalah penting, pihak yang juga ikut merasakan dampak dari pergantian kurikulum ini, yaitu siswa-siswi. Langsung saja saya ingin mengetahui jawaban dari Bapak Menteri tentang ide gagasan dari kurikulum Merdeka yang membuatnya berbeda dari kurikulum-kurikulum lainnya. Itu apa Pak? Oke, menjawab dari pertanyaan tersebut, banyak sekali ya faktor-faktor tentang perbedaan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum 13 menjadi kurikulum yang sekarang, atau bisa disebut kurikulum Merdeka. Salah satunya dengan adanya P5. P5 ini meningkatkan karakter siswa dan inovasi serta kreativitas siswa dengan diberi ruang di P5 ini. Selain itu juga kelas 10 ini diberikan semua pelajaran, jadi dia bisa memilih sesuai dengan jurusan yang selanjutnya yang ia akan pilih. Gitu. Menanggapi jawaban dari Bapak Menteri, menurut pakar pendidikan Universitas Indonesia Emas, apakah benar
kurikulum merdeka dapat meningkatkan, menguatkan karakter dari setiap siswa-siswi? Nah, menurut saya, apabila tujuan utama dari pergantian kurikulum ini yaitu untuk mengembangkan pendidikan karakter siswa, seharusnya kita tidak dapat merubah total kurikulum ini, yaitu dengan cara menambah program-program terkait pendidikan karakter siswa ke dalam kurikulum 13 ini, sehingga kita tidak perlu membuang tenaga dan waktu yang banyak untuk beradaptasi dengan kurikulum baru. Menurut kamu nih, sebagai pihak yang terlibat dan ikut merasakan dari pergantian kurikulum ini, menurut kamu bagaimana? Menurut saya sih bagus-bagus aja sih, karena kreativitas aku tuh jadi punya tempat untuk dituangkan daripada kurikulum yang sebelumnya. Terus untuk pembelajaran kelas 10 tuh digabung semua dari berbagai jurusan. Nah, dengan adanya penggabungan pelajaran ini, aku tuh jadi bisa tahu ini pelajaran itu membahas tentang apa. Jadi dengan adanya aku tahu itu, aku jadi tahu minat dan bakat aku tuh ada di mana sebelum ke arah penjurusan di kelas 11. Memang betul apa kata Pak Menteri dan Hana. Memang saya juga sebagai angkatan pertama kurikulum merdeka memang merasakan banyak sekali nih pelajaran yang saya pelajari. Nah, namun yang dampak negatif bagi saya, dampak yang saya rasakan yaitu tugas saya ini jadi semakin banyak. Tugas pelajaran saya makin banyak, sama ditambah juga tugas proyek nih. Nah, waktu luang saya nih, waktu libur saya Sabtu Minggu juga dipakai nih untuk proyek. Kadang proyek itu juga butuh penelitian lebih lanjut. Nah, makanya saya juga sebagai siswa kurang nyaman dengan kurikulum baru ini. Nah, pergantian kurikulum ini juga menimbulkan kesulitan bagi para gurunya. Nah, diantaranya dalam memahami bahan ajar serta tujuan pembelajaran yang ditekankan dalam kurikulum ini. Hal tersebut dapat membuat kesulitan bagi para guru untuk mengubah metode pembelajaran yang ditekankan pada kurikulum tersebut. Kalau kebijakan dari Menteri Pendidikan sendiri, apakah sudah ada kebijakan-kebijakan baru? Oke. Untuk kebijakan itu, kami sudah menyediakan fasilitas untuk pelatihan guru-guru yang memadai, sehingga guru-guru itu bisa lebih terlatih dalam mengajarkan para siswa. Lain halnya dengan kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri Pendidikan. Katanya ada isu mengenai ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti kurikulum yang sekarang aja belum berjalan dengan baik. Kalau semisal itu terrealisasikan, ganti menteri, ganti kurikulum, bagaimana? Menurut saya sendiri saya tidak setuju, karena saya punya salah satu saudara, dia tinggal di salah satu daerah terpencil lah, yang jauh dari pusat pemerintahan. Jadi buat dia hidup sendiri itu juga susah, dan fasilitas di sekolahnya juga belum memadai untuk menerapkan secara keseluruhan itu kurikulum merdeka. Jadi menurut saya kalau misalkan kurikulum merdeka ini diganti lagi, dia untuk merasakan kurikulum merdeka juga belum sepenuhnya. Jadi kayak menurut saya pakai kebijakan yang baru dulu gitu baru diganti. Oh, tapi kan itu cuma isu. Buktinya saya masih menjabat tuh di sini. Selain itu kami juga ada program melalui dana BOS atau bantuan operasional sekolah, yaitu bantuan berupa uang yang akan dikirimkan di sekolah yang berada di tempat yang terpencil. Dan terus kami juga memberikan fasilitas berupa buku. Buku? Loh, bukannya karena kurikulum mereka ini diganti jadi buku-buku yang sebelumnya itu udah terlupakan, Pak. Jadi kayak sekolah kita tuh harus beli buku lagi. Jadi ini sebetulnya bisnis pemerintah bukan sih, Pak? Hah? Bisnis pemerintah? Ya kalau buku fisik mah emang harus dibeli. Lagian pemerintah tuh juga ngeluarin versi digitalnya, bisa dilihat di website pemerintahnya sendiri. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang telah berkenan hadir. Bapak Menteri, Bapak Galang, juga Bapak Pakar Pendidikan, dan siswa-siswi semuanya. Sampai bertemu di episode Suara Siswa selanjutnya. Kurikulum yang dari masa ke masa mengalami perubahan. Dari Orde Lama, Orde Baru maupun masa reformasi. Dari KTSP sampai dengan kurikulum merdeka. Kurikulum berubah mengikuti perubahan zaman, tapi perubahan menjadikan kegamangan pendidikan. Perubahan yang tidak relevan dengan apa yang terjadi di tempat. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya menjadi relevan, fleksibel, kontinu, dan praktis untuk pendidikan di Indonesia yang menjadi lebih baik.
Action. Ada ketawa lagi dah. Ketawa juga mau ketawa, dia mau ketawa, dia mau ketawa, dia mau ketawa, dia mau ketawa. Saya bisa akses di Kemendikbud. Siswa ini. Terima kasih juga, Terima Pak. kasih. Jadi apa? Cara itu gimana? Cara